Perkenalkan, nama saya Giswa Agisna dari SMK Negeri 1 Tarakan. Di sini saya bersama Ibu Siti Rohani, kami dari Balai Adat dan Museum Tarakan. Nah, di samping saya ada Ibu Rugaya, sama dari Balai Adat dan Museum. Ya, ini apa bersifat ritual atau spiritual untuk bentuk kearifan lokal yang ada di sini? Bisa juga dia pakai apa? Kayak pakai apa maksudnya? Ritual. Iya, ritual, kayak ada ritual. Kalau ritual kayak kita nurunin pada judul itu kan pakai ritual. Nah, ya kan pakai ritual. Semua juga sama seperti ini juga ada ritual kayak mau pasang itu kayak ada pinangnya, pengantinnya, gitu kan. Semua ada ritualnya. Tapi juga ritualnya bukan yang tetap dengan masih unsur ada Islam. Yang ada di sini itu merupakan cara berinteraksi antar masyarakat atau menunjukkan klasifikasi di masyarakat. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang suku Tidung itu ada, ya kan? Ibu, apakah nilai-nilai yang ingin dibangun dari kearifan lokal ini? Nilainya biar kita buat generasi selanjutnya biar tahu bahwa kebudayaan atau tentang Tidung itu memang ada kan, kayak ini kan kayak Panggau yang kita tetap ada di sini, jadi biar generasi masih kayak kalian biar tahu Panggau itu bukan sembarangan Panggau, dia punya aku kayak ada warna-warna ini tuh ada artinya sendiri. Itu sih. Ini yang selanjutnya, apakah bentuk kearifan lokal tersebut bertujuan untuk menjaga sumber daya alam atau sumber daya lokal yang tersedia? Dia sih maksudnya itu buat ini ya menjaga melestarikan ya. Iya betul. Ini untuk misalnya kenapa ini juga ada biar itu sama tadi jawaban yang pertama, biar nanti generasi selanjutnya biar tahu bahwa itu punya sejarah, bukan sejarah, punya cerita di masa lalu seperti apa dan apa dari arti-arti dari kayak mangga, warna-warna yang berminyak kuning atau hijau. Jadi biar generasi yang selanjutnya biar tahu gitu maksudnya kearifan lokalnya itu kan. Iya. Cuma Ibu boleh ceritakan yang tentang ini, yang ada di sini. Nah ini alat musik kelintangan namanya kan. Kalau di zaman dahulu ini dipakai untuk acara pengobatan sita gitu kan. Sita pernah dengar nggak acara pengobatan sita gitu? Nah ini kalau sekarang masih ada sih kalau orang masih percaya namanya sekarang tuh orang-orang namanya kalau orang itu ada namanya keturunan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah ada pengobatan secara medis nggak bisa, kita ada cara pengobatan seperti ini. Jadi nanti ada yang memang orang yang bisa masuk ke dia gitu, nanti dia bisa ngomong dengan, misalnya dia ada indera ke-6 gitu seperti itu kan. Nah, jadi dengan musik-musik ini, jadi ada musiknya sendiri sih, dan sembarangan orang juga yang main. Karena ada orang-orang tertentu aja yang tahu cara memanggilnya. Ini ada irama untuk manggilnya tuh ada. Nggak senang tung dia masuk gitu. Nah ini alat jepin. Ini untuk dipakai kalau kita mau jepin ya, acara 3 malam, acara apa? Ya musiknya. Nah itu ini dua namanya kalau bahasa Indonesia tiul. Nah ini alat ini namanya hadra, dipakai untuk berudot. Pernah lihat orang berudot? Nggak pernah. Kalau berudotnya jadi cara maulid gitu ada namanya berudot dia. Jadi orang yang laki-laki semua yang Oh hadra, pernah kalau hadra pernah. Kan? Kalau ada tuh bawa mengiringin pengantin turun gitu aja. Nah berudot itu dia orang duduk kayak nari Aceh.
Oh iya iya. Sama itu kan Sama. ya, seperti itu. Nah ini alat musik pemuluk. Nah kalau alat musik pemuluk ini dipakai untuk teater, kayak teater gitu. Namanya baju bantut. Bantu. Nah, bantut baju kurung bantut namanya. Kenapa dia bantut ya? Ini pakaian sehari-hari orang Tidung zaman dulu. Nah, ini perempuan, ini laki-laki. Nah, ini selempangnya ini bisa banyak guna. Dia kalau di rumah dia bikin tapi, kalau dia turun ke tanah dia bikin bisa Oh dibikin gitu. kayak apa? Yang di Kayak kepala. kerudung gini, bisa dilipat kayak Minangkabau itu. Nah, ini gunanya. Sama juga kalau laki-laki juga begitu, kalau dia jantung ke rumah ini dibikin pendeng untuk naruh orang. Kalau zaman dulu kan nggak ada pendeng. Iya. Oke, nah ini padau 7 dulung. Allah tahun ini di bulan Oktober nggak ada halangan kita akan adakan. Tapi ya Melayu. Tapi dia nggak sekecil ini. Dia nanti panjangnya 7 meter, lebarnya 3 meter. Dan dipikul untuk 14 orang. Ya. Lalu nanti acaranya diturunkan di Pantai Amal. Ini Stop. Selaka, tempat tidur perempuan yang baru melahirkan. Jadi dia selama 40 hari dia dibangun sini. Nah, terus ini gunaannya nih namanya apa? Tandang, tempat membakar batu panson baru selama 40 hari. Nah, ini timbangan bayi yang lahir di bulan Safar. Kalau tang kalender kan nggak ada namanya bulan Safar kan, tapi kalau kalender Islam ada. Iya. Kan? Bulan Safar. Jadi anak-anak yang lahir di bulan Safar dia harus ditimbang. Ditimbang, bayinya di sebelah kanan, di sini bahan sembakonya 7 kali, 7 kali naik gitu kan. Nanti naik terus. Ini sama ya ayunan tadi yang ada lampunya 4 bayi. Nah, kenapa kalau zaman dahulu kan nggak, kalau sekarang ada per ya. Iya. Kalau dulu nggak pakai per, dia pakai batangnya. Dia akan lentur. Ya cepat dia. Kan? Nah, kan? Kalau sekarang per kan? Iya. Dulu jadi tetap dia. Tetap tidur bayinya. Dan ada namanya Sri Pinang, di atas sana pasti ada. Setiap mau membuat apa namanya namanya panggau ini kita pasti ada namanya Sri Pinang kan itu. Ini apa? Sih namanya Sri Pinang sayang. Nah itu Sri Pinang namanya. Nah ini kenapa lilin ini ada 2, satu dari pihak laki-laki. Dan biasanya kalau orang Tidung itu mana Tidung dia satu bawa ini yang namanya busok liang sama si pengantin sama sedulang, ini namanya sedulang. Nah ini dibawa dari pihak laki-laki untuk naik ke pihak perempuan apa sebelum dia mau nikah gitu kan. Jadi begitu sampai sini sudah nikah ini jadikan satu dia seperti ini. Nah, ini yang pakaian pengantinnya. Ini tanggalnya. Kalau kuning ini melambangkan kerajaan. Kalau yang hijau ini istilahnya itu abib-abib. Nah kalau ini tokoh masyarakat yang orang-orang hijau di dalam tidak tingkat seperti itu. Kenapa dia ada keterwakilan? Kenapa keseluruhannya lebih banyak kuning? Karena memang orang hijau itu jadi dari bangsawan. Zaman dahulu untuk motong padi.
kan? Iya. Kalau sekarang pakai mesin. Nah, kenapa dulu pakai ini? Kalau zaman dulu kan nggak ada, dan lagi cara motong padi zaman dulu itu kerjasama sekampung. Ini kalau ini tempat padi muda. Nah, padi yang panen muda tuh tadi belum lihat. Nah, kalau orang bilang tuh lalau, dibikin lalau enak nih dimakan. Ya, nah itu tepat ini buat acara bulan Sapar. Ya kan, nanti cara tulak bala ya ini. Ini kenapa dia beda? Kan pasti nanya kenapa beda? Ini perempuan, ini yang dibawa laki-laki. Burung serindit. Burung kan burung. Iya, burung serindit. Tapi nanya gimana cara masuknya? Hah? Iya. Burung serindit kan kecil. Dia pintar burung itu. Jadi dia kalau ini dibukain gini. Nah, kalau dia ditaruh di sangkar burung yang sekarang, dia bisa buka. Ada pintunya kan? Iya. Dia bisa keluar. Oh. Itu pintar. Kalau ini dia tidak bisa keluar karena tidak ada pintunya memang. Jadi dia cara kasih masuk dia ke sini, kalau kasih masuk dia kecil. Karet nih. Ini karet gunanya kalau kita mau bikin kepala pisau. Kayak di sini kan? Iya. Nah, nih. Yang disumpit, ini pelurunya. Sumpit yang bisa bikin antum. Nih. Ini pelurunya nih. Nah, nih. Kalau yang aslinya nih diracun nih. Kalau mau berburu rusa, burung, dulunya taruh racun. Kalau kena, selesai langsung mati. Mungkin nah, iya gentong. Kalau ini tempat beras. Kalau sekarang pasti apa nama tempat berasnya sekarang yang keren? Tempat air. Bukan tempat apa? Nah, ini tempat air. Zaman dulu tempat airnya gini. Ini parang buat biasanya untuk apa namanya? Tapi bukan untuk pakai motong sih, pakai bawa ke laut. Nah ini ada remaja, tetap juga namanya. Kemarin ada pemotret sih video, kemarin ada SCTV kemarin meliput di sini. Ini namanya gayang. Ini gayang. Nah kalau ini senjata membunuh. Bunuh orang. Iya, jadi dia disembunyi nih. Jadi kalau mamanya orang bawa gitu kan, ini kan pasti di luar nih. Iya. Paling di dalam deh. Dia bentuknya juga sama. Dia bentuknya kayak tumbak ujungnya. Kalau ini kan parang namanya ini buat kelihatan, tapi aslinya kalau untuk pakai bunuh ini. Iya. Gayang, namanya kan gayang namanya apa ya? Zaman dahulu gak ada apa namanya, pakai kentong. Iya. Kalau sekarang pakai WA kan, Iya. kumpul di balai. Kalau sekarang tong nyambung, nanti saya dengar, tong nyambung. Nah, berarti ada panggilan untuk kumpul di salah satu balai gitu untuk. Pasti sudah tahu. Ini apa ya? Tempat? Ini. Pipisan. Kalau orang bilang pipisan tempat. Oh, cobek kak. Ulet. Kalau sekarang kan dia bundar. Iya. Zaman dulu seperti ini. Ini obor, namanya utud. Nah ini nih dari botol, dan botol ini nih zaman perang tuh, bukan botol sekarang. Masih ada kan? Iya. Orang dulu bikinnya seperti itu. Ini permainan tradisional suku Tidung, namanya gasing. Oh yang ditarik gitu. Iya, yang ada di Ditarik terus nanti diputar-putar. Ya, terputar ya kan, namanya gasing. Ini pasti pernah lihat. Tapi kalau mainan ini pernah lihat nggak? Apa itu? Main logo. Logo. Pernah tahu? Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Zamannya ibu masih ada. Zamannya seperti ini. Ini dikasih. Nah, ini ya. Ini ada dia kan ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Baratnya.
Embau. Buat nangkap ikan. Salah. Jadi, Kepiting. oh kepitingnya. Jadi dia umpannya taruh di gini, digantung, terus baru ditaruh di tempat air yang mangkal. Orang bukan, namanya kalau orang dulu belangkas. Tuh bahasa Indonesianya Kepiting tapal kuda. tapal kuda. Ini dimakan. Itu jenis kepiting, tapi bukan kepiting. Tapi gizinya bagus. Tapi sekarang cuma anak-anaknya ada, masih di Amal masih ada. Jadi kalau orang-orang lain gitu kan, mereka masih dapat. Cuman untuk sebesar ini sudah nggak ada. Dan ini salah satu binatang purba yang dilindungin. Nah ini bala-bala jala ikan. Ini buat jala ikan. Ini dayung. Nah kenapa dayungnya ada yang pendek, ada yang panjang? Yang pendek untuk anak-anak. Salah. Yang panjang ini untuk laki-laki, yang pendek untuk perempuan. Oh. Kan dayungnya. Kenapa ada yang panjang, ada yang pendek? Ini untuk perempuan. Dayung. Kalau zaman dahulu kan nggak ada mesin. Iya. Kita berdayung. Mana-mana berdayung. Dan pakai layar. Kalau menyeberang laut, kita ikut angin arus angin. Orangnya pun dahulu. Nah sekarang udah keren, guys. Ini pernah lihat elong. Ini kalau di Sulumet itu masih ada di depan, di luarnya kan. Nah, ini tempat nangkap ikan. Kenapa dia bisa seperti ini? Jadi kalau air pasang, kan air pasang pasti kering. Ikan itu kan lembut ya. Dia nabrak ini, dia masuk terus dia. Lihat arus diku terus sampai ke ujung, tapi dia tidak bisa keluar. Karena dia masuknya begini, boleh dia nabrak kan? Waktu keluar dia nggak bisa, karena ini sudah tutup begini, kayak gitu, kayak model. Nah, kayak ini kan, ini sama juga untuk nangkap udang. Dan masuk boleh nih. Iya. Kalau keluar kan dia lawan namanya. Nah, nancap dia nggak bisa. Sama seperti ini, dia bikin gini juga. Jadi masuk boleh, dia keluar nggak bisa. Ini tempat kalau zaman dulu, ini tempat narikan. Kalau sekarang kan kresek atau apa. Ini sama, dan ini model kenapa deh ini dari kulit kayu. Kulit kayu besar yang ditelkan. Nah, kalau zaman dahulu kan nggak ada paku, nggak ada apa, jadi dia pakai rotan untuk nikah. Sama ini bentuknya di bawahnya gitu juga. Ruang keluarga. Baru ya? Dia acara keluarga, apa? Ini namanya kalau dulu sih kayak dapur gitu. Nah, ini uang 75. Ya. Ini namanya Pati Tembaga, tempat naruh orang-orang zaman dulu kan, udah ada laci kan. Nah, ini gelang. Sih kalau dia di luar, caranya cuma kalau di dalam ruangan, jadi dia nggak pakai atap, dia bentuk segi empat saja. Kalau zaman dahulu, nama balelong ini bisa dipindah-pindah. Gitu, kadang zaman dulu orang kuatir lakukan juga sendiri, tapi rame-rame ke kampung ini bisa dipindah-pindah. Kalau zaman dulu ini baru buat acara gitu. Nah, di rumah siapa nih ada yang mau acara, ini ya pukul. Sekarang kan gedung.